pengusaha cantik asal Amerika meninggalkan kehidupan mewahnya setelah jatuh cinta pada seorang sopir truk lintas Jawa, keputusan yang mengejutkan banyak orang. Apa yang membuatnya rela meninggalkan segalanya demi cinta dan keyakinan barunya? Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Siapa tahu ada yang satu daerah bisa jadi ajang silaturahmi. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Surabaya, kota besar yang menjadi pusat perdagangan di Jawa Timur, menjadi saksi awal pertemuan dua insan yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Di antara hiruk-pikuk kendaraan berat dan aktivitas bongkar muat barang di sebuah gudang logistik, takdir mempertemukan seorang wanita Amerika dengan seorang pria sederhana dari Malang. Nina William, seorang pengusaha sukses asal Amerika, sedang mengembangkan bisnis ekspor-impor di Indonesia. Dengan kepiawaiannya dalam dunia bisnis, ia berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas di berbagai negara. Wajahnya yang khas barat, dengan mata biru tajam dan rambut pirang yang selalu tertata rapi, seringkali menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan bisnis yang ia hadiri. Kedatangannya ke gudang logistik di Surabaya hari itu sebenarnya hanyalah bagian dari rutinitasnya. Ia ingin memastikan bahwa barang-barang yang akan dikirim ke luar negeri sesuai dengan standar yang diharapkan. Baginya, ketelitian dalam bisnis adalah segalanya. Setiap detail harus diperiksa dengan cermat. Ia berjalan dengan langkah mantap, mengenakan blazer formal, berbeda jauh dengan para pekerja di sekitar yang berkeringat dan berlumuran debu. Di sisi lain, ada Johnny, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai sopir truk lintas Jawa. Ia sudah terbiasa dengan panasnya aspal jalanan dan kerasnya kehidupan di belakang kemudi. Setiap hari, ia mengangkut berbagai macam barang dari satu kota ke kota lain, melewati jalanan yang panjang dan melelahkan. Tidak jarang, ia harus menghadapi kemacetan, cuaca yang tidak menentu, dan tekanan dari tenggat waktu pengiriman. Sebagai seorang pria yang tumbuh dalam keluarga sederhana di Malang, Johnny tidak pernah membayangkan dirinya akan berinteraksi dengan seorang wanita asing, apalagi seorang pebisnis besar seperti Nina. Baginya, dunia wanita itu terlalu jauh dari kehidupannya. Ia hanya seorang sopir truk yang hidup dari satu muatan ke muatan lainnya, sementara Nina adalah seorang pemilik perusahaan yang sering bepergian dengan pesawat ke berbagai negara. Saat itu, Johnny sedang membantu para pekerja lain mengatur kontainer yang akan dikirim ke luar negeri. Tangannya penuh dengan bekas oli, bajunya sedikit kotor karena debu dari jalanan. Ia bekerja dengan cekatan, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, tanpa sengaja, tatapan Nina bertemu dengan Johnny. Bagi Johnny, tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu. Ia hanya mengangguk sopan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu perusahaan. Namun, bagi Nina, ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Bukan karena penampilannya, bukan pula karena profesinya, tetapi ada ketulusan dalam cara Johnny bekerja. Nina, yang selama ini terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang berbicara manis demi keuntungan bisnis, merasakan sesuatu yang berbeda dari Johnny. Ia melihat bagaimana pria itu bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa kepura-puraan, tanpa ambisi tersembunyi. Ada kejujuran dalam setiap gerakannya. Johnny tidak tahu apa yang ada di pikiran Nina saat itu. Baginya, Nina hanyalah salah satu dari banyak pengusaha yang pernah ia lihat di gudang ini. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Namun, takdir seolah ingin memainkan perannya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, truk yang dikemudikan Johnny mengalami sedikit masalah saat sedang mengantarkan barang ke gudang yang sama. Ia harus menunggu beberapa jam untuk perbaikan. Di saat yang bersamaan, Nina kembali ke gudang untuk melakukan inspeksi terakhir sebelum barang dikirim. Ketika Nina melihat Johnny duduk di samping truknya, ia merasa terdorong untuk memahami kehidupan pria itu lebih dalam.
Ia mulai bertanya-tanya seperti apa kehidupan seorang sopir truk yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Bagaimana mereka bertahan dalam perjalanan panjang yang melelahkan? Apa yang mereka pikirkan saat melintasi jalanan gelap di malam hari, jauh dari keluarga? Bagi Nina, hidupnya selama ini penuh dengan jadwal rapat, negosiasi bisnis, dan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Ia jarang memiliki waktu untuk sekadar memikirkan kehidupan orang-orang di luar lingkaran bisnisnya. Namun, pertemuannya dengan Johnny seolah membuka jendela baru dalam pikirannya. Johnny sendiri tidak terlalu memikirkan hal ini. Baginya, pekerjaannya adalah sesuatu yang biasa. Mengemudikan truk adalah bagian dari hidupnya. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun seringkali harus berhadapan dengan kerasnya jalanan. Ia hanya ingin bekerja dengan baik dan menghidupi keluarganya di Malang. Nina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Johnny memandang hidup. Sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan. Tidak seperti dunia bisnis yang seringkali penuh dengan kepalsuan dan persaingan. Perasaan yang tumbuh di hati Nina masih samar. Ia tidak tahu apakah ini sekadar rasa penasaran atau ada sesuatu yang lebih dalam. Namun, yang jelas, pertemuan di gudang logistik Surabaya itu bukanlah akhir dari cerita mereka. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawa mereka pada perubahan besar dalam hidup masing-masing. Johnny, yang awalnya mengira pertemuan ini hanyalah kejadian biasa, tidak menyadari bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah. Nina, yang selama ini hanya mengenal dunia bisnis dan kemewahan, akan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, makna hidup yang sesungguhnya. Surabaya menjadi titik awal dari kisah yang akan membawa mereka melewati berbagai rintangan. Dari perbedaan budaya, status sosial, hingga perjalanan spiritual yang tak terduga. Semua bermula dari sebuah gudang logistik, dari sebuah tatapan singkat yang perlahan membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Takdir telah mempertemukan mereka, dan kisah ini baru saja dimulai. Waktu terus berjalan, dan dalam setiap perjalanannya di Indonesia, Nina semakin mengenal budaya serta kehidupan masyarakat setempat. Sebagai seorang pengusaha yang telah lama tinggal di Jakarta dan Surabaya, ia sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kota besar dan dinamika bisnis di negeri ini. Namun, ada satu hal yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, sesuatu yang perlahan menarik perhatiannya, sesuatu yang diam-diam mulai tumbuh dalam benaknya, Islam. Banyak karyawannya yang menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan. Mereka beristirahat sejenak di siang hari untuk menunaikan salat, mengucapkan doa sebelum memulai pekerjaan, dan menyapa satu sama lain dengan kalimat yang penuh kebaikan. Salah satu di antara mereka adalah Johnny, sopir truk yang beberapa waktu lalu ia temui di Surabaya. Nina bukanlah seseorang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai kebebasan dalam memilih jalan hidup. Ia tidak terlalu memedulikan agama, karena baginya, kesuksesan di dunia lebih penting. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam Islam yang membuatnya merasa berbeda. Ketertarikannya semakin kuat ketika perjalanan bisnis membawanya ke Yogyakarta, sebuah kota yang tidak hanya terkenal dengan kebudayaannya, tetapi juga dengan nilai-nilai keislaman yang begitu kental. Di kota ini, ia melihat bagaimana kehidupan masyarakat berjalan dengan tenang dan damai. Tidak seperti Jakarta yang penuh dengan kesibukan atau Surabaya yang selalu dipenuhi suara kendaraan berat, Yogyakarta memiliki ritme yang lebih lambat, lebih menenangkan. Dalam beberapa kesempatan, Nina menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa masjid di kota ini. Awalnya, ia hanya sekadar ingin melihat arsitektur dan suasana di dalamnya. Namun, tanpa disadari, ia mulai menikmati momen-momen tersebut. Salah satu pengalaman yang paling membekas dalam ingatannya adalah saat ia mengunjungi Masjid Gede Kauman, masjid bersejarah yang dibangun pada masa Kesultanan Yogyakarta. Di sana, ia duduk di salah satu sudut masjid, memperhatikan bagaimana orang-orang beribadah dengan khusyuk. Ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Sesuatu yang membuatnya merasa damai,
sesuatu yang selama ini tidak pernah ia temukan dalam kesuksesan atau kehidupan mewahnya. Nina mulai membaca Al-Quran dengan bantuan seorang ustaz yang ia temui di Yogyakarta. Ia ingin memahami lebih dalam tentang Islam, bukan sekadar melihatnya dari luar. Dalam prosesnya, ia menemukan banyak ajaran yang membuatnya tersentuh. Konsep ketundukan kepada Allah, keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pentingnya niat dan keikhlasan dalam setiap perbuatan, semuanya terasa begitu bermakna baginya. Johnny, yang awalnya tidak pernah berpikir bahwa ia akan memiliki peran dalam perjalanan spiritual Nina, ternyata menjadi sosok yang tanpa sadar membimbingnya. Tidak dengan kata-kata atau nasihat panjang, tetapi dengan sikapnya yang sederhana, ketulusannya dalam bekerja, dan caranya menerima hidup apa adanya. Nina melihat bagaimana Johnny menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Meski pekerjaannya berat dan kehidupannya jauh dari kata mewah, ia tetap bersyukur dengan apa yang ia miliki. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah iri dengan orang lain, selalu percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Hal itu membuat Nina berpikir, selama ini, ia selalu berusaha mengendalikan segalanya. Ia bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, mengatur strategi bisnis dengan detail, dan tidak pernah ingin menyerahkan kendali hidupnya kepada siapapun. Namun, di balik semua pencapaiannya, ada rasa hampa yang seringkali ia rasakan. Sebuah kekosongan yang bahkan tidak bisa diisi oleh uang atau kesuksesan. Keputusan untuk mendalami Islam semakin kuat dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Keluarganya di Amerika adalah penganut Kristen yang taat. Mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup Barat yang lebih bebas dan terbuka. Jika mereka tahu bahwa ia mulai mempertimbangkan Islam, reaksi mereka pasti akan keras. Nina mulai merasa dilema. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Ia tahu betapa besar harapan mereka terhadapnya, betapa bangganya mereka melihatnya sukses di dunia bisnis. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan damai yang ia rasakan saat mengenal Islam lebih dalam. Pertentangan itu semakin terasa saat ia kembali ke Jakarta setelah perjalanan di Yogyakarta. Ia mulai menerima email dan pesan dari keluarganya yang menanyakan kabarnya. Mereka tidak mengetahui apa yang sedang ia alami, tetapi Nina merasa ada jarak yang mulai terbentuk. Pikiran Nina semakin dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah ia sanggup menghadapi konsekuensi dari keputusannya? Apakah ia siap jika keluarganya menolaknya? Dan yang lebih penting lagi, apakah ia benar-benar yakin dengan langkah yang akan ia ambil? Johnny, meski tidak mengetahui pergolakan batin yang dialami Nina sepenuhnya, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap bekerja dengan tenang, tetap menjalankan ibadahnya dengan ikhlas, dan tetap memperlakukan Nina dengan hormat, seperti ia memperlakukan siapapun. Tanpa sadar, sikap Johnny inilah yang semakin menguatkan hati Nina. Ia melihat bahwa Islam bukan hanya sekadar agama yang mengatur ibadah, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Perjalanan spiritualnya belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia pelajari, masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Yogyakarta telah membuka matanya terhadap sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ketertarikannya pada Islam bukan sekadar keingintahuan, tetapi sesuatu yang benar-benar menyentuh hatinya. Dan meski jalannya tidak akan mudah, ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketenangan yang sesungguhnya. Setelah perjalanan spiritual yang panjang, Nina akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengucapkan syahadat dan resmi menjadi seorang mualaf. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia merasa yakin dengan pilihannya. Islam telah memberinya ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, keputusan besar itu membawa konsekuensi yang tidak ringan. Dunia bisnis yang selama ini menjadi dunianya mulai menunjukkan reaksi yang tidak ia harapkan. Banyak rekan bisnisnya mempertanyakan keputusannya.
Mereka tidak memahami mengapa seorang wanita Amerika yang kaya, berpendidikan tinggi, dan memiliki masa depan cerah memilih untuk masuk Islam dan mendekati seorang pria sederhana seperti Johnny. Bagi sebagian orang di lingkungannya, keputusan itu dianggap tidak masuk akal. Mereka mengira Nina telah kehilangan arah, bahwa ia sedang mengalami fase kebingungan dalam hidupnya. Beberapa kolega bahkan mencoba membujuknya agar berpikir ulang. Mereka mengingatkan bahwa keputusan seperti ini bisa merusak reputasi dan bisnisnya. Di sisi lain, keluarga Johnny di Malang juga merasakan kebingungan yang sama. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita asing, seorang pengusaha sukses dari Amerika, akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Mereka merasa canggung dengan kehadiran Nina. Ada kekhawatiran yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mereka khawatir bahwa hubungan ini hanya sementara, bahwa suatu saat Nina akan menyadari perbedaan yang begitu besar antara dirinya dan Johnny. Mereka takut bahwa ketika semua sudah tidak lagi terasa menarik, Nina akan pergi, meninggalkan Johnny dan kembali ke kehidupannya yang lama. Johnny sendiri merasakan tekanan dari dua sisi. Di satu sisi, ia mencintai Nina dengan tulus, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Ia tahu bahwa Nina bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, tetapi ia juga sadar bahwa kehidupan yang akan mereka jalani tidak akan mudah. Di tengah ketidakpastian itu, sebuah ujian besar datang. Saat dalam perjalanan mengantarkan barang ke Semarang, Johnny mengalami kecelakaan kecil di jalan tol. Truk yang ia kemudikan selip saat hujan deras, membuatnya kehilangan kendali sejenak sebelum akhirnya berhasil menghentikan kendaraan di bahu jalan. Meskipun tidak mengalami luka serius, kejadian itu cukup mengguncang Johnny. Saat kabar itu sampai ke telinga Nina, ia sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pertemuan bisnis penting. Namun, tanpa berpikir panjang, ia segera membatalkan semua agendanya dan memesan tiket penerbangan ke Semarang. Ia tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin ia hadapi dalam dunia bisnis. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Johnny. Ketika akhirnya tiba di Semarang, Nina langsung menuju tempat Johnny dirawat. Melihat Johnny dalam kondisi kelelahan dan masih terguncang, hatinya dipenuhi rasa khawatir. Ia duduk di sampingnya, memastikan bahwa pria itu baik-baik saja. Saat itulah Johnny menyadari sesuatu yang selama ini mungkin tidak ia sadari sepenuhnya. Nina benar-benar tulus mencintanya. Ia tidak peduli dengan perbedaan status sosial, tidak peduli dengan komentar orang-orang di sekitarnya. Johnny mengingat bagaimana selama ini ia sering ragu. Ia sering berpikir bahwa mungkin perasaan Nina hanyalah sementara, bahwa suatu saat wanita itu akan sadar bahwa kehidupan mereka terlalu berbeda. Namun, hari itu, di sebuah kamar kecil di Semarang, ia melihat ketulusan yang tidak bisa ia ragukan lagi. Nina telah meninggalkan segalanya demi bisa berada di sisinya. Ia telah mengorbankan waktu, bisnis, dan mungkin bahkan hubungannya dengan keluarganya di Amerika. Semua itu bukan karena materi, bukan karena status sosial, tetapi karena hatinya benar-benar memilih Johnny. Dari kejadian itu, Johnny semakin yakin bahwa cinta mereka bukanlah sesuatu yang dangkal. Ini adalah cinta yang tumbuh dari ketulusan, dari pemahaman satu sama lain, dan dari keyakinan bahwa mereka bisa melewati semua rintangan bersama. Namun, ujian belum selesai. Setelah kejadian itu, tekanan dari lingkungan semakin besar. Nina mulai merasakan betapa sulitnya berada di antara dua dunia yang berbeda. Ia tidak ingin kehilangan identitasnya, tetapi ia juga ingin membangun kehidupan yang baru bersama Johnny. Di sisi lain, Johnny juga harus meyakinkan keluarganya bahwa cintanya pada Nina bukanlah sesuatu yang sementara. Ia harus menunjukkan bahwa perbedaan mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang bisa memperkaya hidup mereka. Semarang menjadi saksi ujian cinta mereka. Kota itu bukan hanya tempat di mana Johnny mengalami kecelakaan, tetapi juga tempat di mana ia dan Nina semakin menguatkan komitmen mereka satu sama lain. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan di depan.
Akan ada banyak orang yang meragukan mereka. Akan ada banyak ujian yang harus mereka lalui. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Mereka percaya bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk bertahan meskipun dunia seolah tidak berpihak kepada mereka. Dan di tengah semua tantangan itu, mereka memilih untuk melangkah bersama, menghadapi segala rintangan dengan keyakinan dan ketulusan hati. Setelah melewati berbagai ujian, Nina dan Johnny akhirnya sampai pada keputusan besar dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk menikah. Tidak ada lagi keraguan di hati Nina, dan Johnny pun semakin yakin bahwa cinta mereka bukanlah sesuatu yang sementara. Mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan di kampung halaman Johnny di Malang. Bukan di gedung mewah, bukan dengan pesta besar yang dipenuhi tamu dari kalangan pebisnis atau sosialita. Hanya sebuah acara sederhana di rumah keluarga Johnny, dengan doa dan kehadiran orang-orang terdekat. Saat hari pernikahan tiba, suasana di rumah keluarga Johnny terasa hangat. Para tetangga datang membantu, menyiapkan segala keperluan dengan tangan mereka sendiri. Kursi-kursi sederhana ditata di halaman rumah, dinding rumah dihiasi kain putih polos, dan meja kecil diletakkan di tengah sebagai tempat akad. Nina, yang terbiasa dengan acara formal dan perjamuan megah, justru merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak ada gemerlap lampu kristal, tidak ada gaun mahal yang dikenakan tamu-tamu undangan, tetapi ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat bagaimana keluarga Johnny bekerja bersama, bergotong royong untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada orang yang bekerja karena upah, semua dilakukan dengan keikhlasan. Bagi Nina, ini adalah pemandangan yang sangat indah. Saat akad nikah berlangsung, suasana menjadi hening. Johnny duduk dengan tenang, meskipun ia tahu hatinya berdebar. Ia adalah seorang pria sederhana, dan di depannya seorang wanita asing yang pernah hidup di dunia yang jauh berbeda kini telah memilihnya. Ketika ijab kabul diucapkan, hati Nina terasa begitu damai. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah perjalanan panjang yang telah ia lalui selama ini akhirnya menemukan tujuan. Setelah akad selesai, para tamu yang hadir satu persatu memberikan selamat. Tidak ada ucapan basa-basi atau pujian yang dibuat-buat. Semua datang dengan ketulusan, dengan doa-doa yang dipanjatkan untuk keberkahan pernikahan mereka. Meskipun acara itu sederhana, kebahagiaan yang dirasakan Nina dan Johnny begitu besar. Bagi Johnny, ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Nina akan menjadi istrinya. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan selalu mudah, tetapi ia juga tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama. Nina, di sisi lain, merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih berarti. Dulu, ia berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang pencapaian, tentang angka-angka dalam laporan keuangan, tentang kesuksesan yang bisa dilihat dunia. Tetapi kini, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang perasaan damai yang ia rasakan di hati. Namun, keputusan mereka untuk menikah tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang. Media mulai meliput kisah mereka. Foto-foto pernikahan sederhana mereka mulai tersebar di internet. Banyak yang memuji keputusan Nina melihatnya sebagai wanita yang berani meninggalkan kehidupan mewah demi cinta dan keyakinannya. Tetapi tidak sedikit pula yang mencibir. Beberapa media menyoroti bagaimana seorang pengusaha sukses dari Amerika kini memilih hidup sederhana sebagai istri seorang sopir truk. Mereka mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar berasal dari hatinya atau hanya sebuah fase dalam hidupnya. Di dunia bisnis, kabar ini menjadi perbincangan hangat. Rekan-rekan Nina yang dulu mengenalnya sebagai wanita kuat dan independen kini mulai mempertanyakan keputusannya. Bagi sebagian orang, pernikahan ini dianggap sebagai sesuatu yang menurunkan derajat Nina. Mereka berpikir bahwa ia telah meninggalkan segala hal yang telah ia bangun selama bertahun-tahun hanya demi cinta yang mungkin tidak akan bertahan lama. Namun, Nina tidak peduli dengan semua itu. Bagi dia,
Hidup bukan tentang bagaimana orang lain melihatnya, tetapi tentang bagaimana ia merasa di dalam hatinya. Ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan dalam bentuk kekayaan, bukan dalam bentuk popularitas, tetapi dalam bentuk ketenangan jiwa. Di rumah sederhana milik keluarga Johnny, di antara orang-orang yang tidak pernah memandangnya sebagai seorang pebisnis atau orang asing, tetapi hanya sebagai seorang istri dan bagian dari keluarga, yang merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rumah yang sesungguhnya. Meski banyak tantangan yang masih harus mereka hadapi, satu hal yang pasti, Nina dan Johnny telah memilih satu sama lain. Bukan karena status, bukan karena materi, tetapi karena hati. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Setelah resmi menjadi suami istri, Nina dan Johnny menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi jadwal rapat yang padat, tidak ada lagi kemewahan pertemuan bisnis, dan tidak ada lagi tekanan dunia usaha yang selama ini mengiringi langkah Nina. Kini, ia memilih menjalani hidup sederhana bersama Johnny, mengikuti ritme kehidupan seorang sopir truk lintas Jawa. Keputusan ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Nina, yang terbiasa dengan kenyamanan dan fasilitas kelas atas, kini harus beradaptasi dengan kehidupan yang serba terbatas. Namun, bagi Nina, perubahan ini bukan sebuah pengorbanan, melainkan sebuah perjalanan baru yang mengajarkannya banyak hal. Hari-hari mereka kini dihabiskan di jalan. Nina sering ikut dalam perjalanan Johnny mengemudikan truk melintasi kota-kota di Jawa. Dari Jakarta ke Semarang, dari Surabaya ke Banyuwangi, ia menyaksikan kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Di sepanjang perjalanan, Nina mulai memahami lebih dalam bagaimana kehidupan para sopir truk. Ia melihat betapa kerasnya pekerjaan ini. Bagaimana mereka harus mengemudi berjam-jam tanpa henti, melewati jalanan yang kadang berbahaya, berhadapan dengan kemacetan, hujan deras, dan terik matahari. Nina juga belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah ia perhatikan. Makan di warung pinggir jalan yang sederhana, berbincang dengan para pedagang kecil, dan tidur di dalam truk di rest area atau di pinggir jalan ketika kelelahan. Dulu, tidur di kamar hotel berbintang 5 adalah hal yang biasa baginya. Tetapi kini, beristirahat di dalam kabin truk dengan suara kendaraan lain yang berlalu lalang di sekitarnya menjadi pengalaman baru yang justru memberinya ketenangan. Di sela-sela perjalanan, Nina mulai mengenal lebih banyak sopir truk lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik kesederhanaan profesi ini, ada perjuangan besar yang harus mereka hadapi setiap hari. Nina sering duduk bersama mereka di warung-warung kecil, mendengar cerita tentang keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, tentang anak-anak yang menunggu kepulangan mereka, dan tentang berbagai pengalaman yang mereka alami di jalanan. Semakin lama, semakin banyak hal yang membuat Nina merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti. Ia tidak lagi merasa bahwa ia harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia tidak lagi merasa bahwa kesuksesan diukur dari seberapa besar bisnis yang ia jalankan atau seberapa banyak uang yang ia hasilkan. Baginya, kebahagiaan kini adalah saat-saat sederhana bersama Johnny. Saat mereka menikmati segelas kopi di tepi jalan setelah perjalanan panjang, saat mereka berbagi makanan dengan sesama sopir truk, atau saat mereka tertawa bersama meski harus menghadapi berbagai tantangan di jalan. Johnny, di sisi lain, merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita seperti Nina akan memilih kehidupan seperti ini. Ia tahu betul bahwa kehidupan seorang sopir truk bukanlah sesuatu yang mudah, dan ia khawatir bahwa Nina akan merasa kesulitan beradaptasi. Namun, hari demi hari, ia melihat bahwa Nina benar-benar menikmati kehidupannya yang baru. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan rasa menyesal. Justru, Nina semakin jatuh cinta dengan kehidupan yang kini mereka jalani bersama. Perjalanan panjang di jalanan lintas Jawa juga menjadi momen bagi mereka untuk semakin mengenal satu sama lain. Mereka melewati berbagai rintangan bersama,
mulai dari ban truk yang pecah di tengah jalan, cuaca yang tidak bersahabat, hingga harus mencari tempat istirahat yang nyaman di tengah malam. Namun, semua itu justru semakin menguatkan cinta mereka. Nina mulai memahami lebih dalam bagaimana kehidupan Johnny sebelum mereka bertemu. Bagaimana ia bekerja keras, bagaimana ia harus berjuang untuk menghidupi keluarganya, dan bagaimana ia selalu menjalani hidup dengan keikhlasan. Di sisi lain, Johnny juga semakin menghargai Nina. Ia melihat bagaimana wanita itu, yang dulu terbiasa dengan kehidupan mewah, kini mampu beradaptasi dengan segala keterbatasan. Ia menyaksikan bagaimana Nina bisa merasa bahagiaannya dengan menikmati senja di pinggir jalan atau sekadar berbagi makanan dengan orang-orang yang mereka temui. Kehidupan mereka kini bukan lagi tentang status sosial atau perbedaan yang dulu sempat menjadi penghalang. Semua itu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa saling menerima dan mendukung satu sama lain. Kisah cinta mereka bukan hanya tentang perbedaan status, tetapi juga tentang bagaimana cinta mampu mengubah hidup seseorang. Nina, yang dulunya adalah wanita karir dengan ambisi besar, kini menemukan kebahagiaan dalam kehidupan yang sederhana. Sementara Johnny, yang dulu hanya seorang sopir truk biasa, kini merasa menjadi pria paling beruntung karena mendapatkan cinta yang tulus dari seorang wanita luar biasa. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta atau kesuksesan duniawi, tetapi dari hati yang saling menerima. Dan di jalanan panjang lintas Jawa, di antara truk-truk besar yang terus melaju, di antara gemerlap lampu jalan dan gelapnya malam, mereka menemukan satu hal yang lebih berharga dari segalanya, cinta yang sesungguhnya. Kisah nyata Nina dan Johnny bukan hanya tentang cinta yang melampaui perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Dari seorang pengusaha sukses asal Amerika, hingga menjadi seorang istri yang menjalani kehidupan sederhana bersama suaminya yang seorang sopir truk, perjalanan ini menyimpan banyak pelajaran yang bisa diambil oleh siapa saja yang mendengarnya. Dalam kehidupan ini, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan kekayaan, jabatan tinggi, atau hidup di lingkungan yang serba mewah. Namun, kisah Nina membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Justru dalam kesederhanaan, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Johnny, yang selama ini hidup dengan bekerja keras di jalanan, juga belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja mencari nafkah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Nina akan memilihnya. Namun, ternyata yang membuat Nina jatuh hati bukanlah harta atau jabatan, melainkan ketulusan dan kerja kerasnya.